Pak Rosot, siswa dan orang tua sudah terlalu lama melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Sangat rindu untuk tatap muka. Bagaimana skenario pembelajaran tatap muka di Kota Pekalongan, Pak? Ya, yang rindu tidak cuma orang tua sama siswa, guru-guru juga rindu, pengawas rindu, dinas pendidikan rindu, karena ada yang tidak bisa maksimal dengan pembelajaran daring, adalah pendidikan karakter. Itu yang saya tidak berani mengatakan yang hilang, tapi yang tidak maksimal ketika pembelajaran dilaksanakan daring. Oleh sebab itu, yang pertama kita dulu mengikuti arahan pemerintah pusat, ya, bahwa di akhir tahun 2020 kita melaksanakan simulasi untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Dan waktu itu kami berpikir bahwa yang paling sulit untuk melaksanakan daring adalah TK dan PAUD. Maka waktu itu kami mempersiapkan PAUD dulu, sehingga seluruh guru PAUD, pendidik PAUD, TK kita minta untuk divaksin. Ya. Tetapi karena kebijakannya mundur, akhirnya simulasi uji coba itu tidak dilaksanakan di akhir tahun. Tetapi kita sudah siapkan semua infrastrukturnya, SOP-nya sudah kita siapkan, dan seluruh sekolah satuan pendidikan siap. Kemudian di bulan Maret kemarin ada kebijakan gubernur untuk melaksanakan uji coba di satuan pendidikan. Jadi yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama adalah kita mengikuti petunjuk gubernur pemerintah provinsi. Kita mengikut sertakan beberapa sekolah dalam uji coba, simulasi dan uji coba bersama dengan SMA, SMK, MA yang menjadi kewenangan provinsi. Pada saat itu kita mengikutkan SMP dalam uji coba PTM. Tetapi bersamaan dengan itu kita menyiapkan juga satuan pendidikan lain, ya, untuk mengikuti simulasi. Jadi ketika provinsi mengadakan uji coba, yang kita lakukan adalah uji coba plus simulasi. Uji coba PTM 2 minggu dievaluasi, kemudian dilanjutkan uji coba tahap kedua. Satuan pendidikan yang kita ikutkan dalam simulasi di tahap PTM uji coba tahap 1 itu akhirnya kita putuskan untuk uji coba di tahap kedua, ya. Yang ketiga, apa yang kita siapkan untuk satuan pendidikan lain yang tidak masuk dalam uji coba provinsi maupun uji coba tingkat kabupaten? Kita laksanakan uji coba versi lain, ya. Jadi di satuan pendidikan SD kita melaksanakan ujian akhir sekolah dengan cara luring. Sekaligus ini bagi kami ini adalah simulasi dan uji coba terbatas bagi satuan pendidikan tingkat dasar. Demikian pula untuk SMP simulasinya. Kemudian tahapan setelah simulasi kan uji coba. Nah, uji cobanya adalah kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun secara luring. Jadi saya ulangi, ada uji coba yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi, lalu kita pemerintah kota melalui dinas pendidikan melaksanakan simulasi pada saat yang sama. Kemudian SD maupun SMP kita simulasikan melalui penilaian akhir tahun, penilaian akhir sekolah bagi anak-anak di tahun terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya SD dan SMP ini kita siapkan masuki uji coba secara terbatas melalui mekanisme penilaian akhir tahun. Sehingga kalau ujian akhir sekolah, kenapa kita sebut simulasi? Karena pesertanya hanya kelas 6 atau kelas 3, jadi lebih sedikit. Setelah kita evaluasi, laporan dari bidang-bidang menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan simulasi atau penilaian akhir sekolah kemarin. 97% sekolahan siap, hanya ada di ketiga sekolah yang sekarang sedang proses menunggu izin orang tua. Nah, kalau nanti penilaian akhir tahun yang kita gunakan sebagai wahana uji coba ini berhasil, skenario-nya adalah awal tahun pelajaran seluruh satuan pendidikan semua jenjang kita akan laksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas sesuai dengan kriteria-kriteria protokol kesehatan. Artinya walaupun PTM tidak bisa seperti semula ya Pak? Saya yakin pemerintah pusat
belum berani melakukan itu. Jadi teman-teman di bidang pengawas di satuan pendidikan sebenarnya sudah siap. Orang tua 97% siap. Kalau di SD itu dari 101 SD kemarin yang sudah punya siswa kelas 6, hanya 3 yang belum laksanakan itu karena belum mendapatkan 100% dukungan orang tua. Tetapi yang 98 sudah full, semua orang tua mendukung. Dan evaluasinya tidak ada klaster yang ditimbulkan akibat simulasi model penilaian, model ujian. Maka kami memberanikan diri untuk mulai dari mereka kita wajibkan saat simulasi membuat dokumentasi, membuat video yang di situ menggambarkan SOP-nya bagaimana sih, anak-anak datang ke sekolah, prosedurnya seperti apa, pembelajaran seperti apa, pembatasan physical distancing seperti apa, kemudian peralatan yang harus tersedia seperti apa. Mereka juga wajib mengisi daftar isian yang ada di dalam Dapodik yang menjadi syarat kementerian. Oke Pak Unang, saya akan mulai untuk wawancara dan mungkin Pak Unang bisa membuka masker terlebih dahulu. Monggo Pak. Pak Unang, tes akhir di sekolah dasar apakah dilakukan secara daring atau tatap muka Pak? Terima kasih. Kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester yang mana ini merupakan satu kewajiban bagi satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan kita, maka rencana akan kita laksanakan mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2001. Namun demikian itu merupakan jadwal yang adik-adik. Untuk sekolah-sekolah tertentu, kalau memang ada mata pelajaran tertentu yang mungkin lebih banyak, tentunya juga mereka akan menyesuaikan, bisa di depan atau bisa di belakang tanggal itu. Pelaksanaannya nanti kami kita akan menyampaikan rencana dengan luring. Kita tawarkan luring meskipun tetap daring menjadi alternatif, karena sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan ujian sekolah untuk yang kelas 6 kemarin yang sudah kita laksanakan tanggal 26 kemarin, itu memang tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan mode luring karena ada sebagian sekolah yang karena belum mendapatkan izin dari orang tua, maka pelaksanaan luring yang kita izinkan melalui gugus tugas itu ternyata ada sebagian yang belum bisa melaksanakan karena belum mendapat izin dari orang tua anak. Jadi untuk yang pelaksanaan di penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester nanti, rencana sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Suroso MPD, kami tindak-lanjuti dengan usulan ke gugus tugas untuk bisa mendapatkan izin dengan menggunakan mode luring pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian. Kalau siswa satu kelas ini dibagi 2 dalam pelaksanaan tes, berarti sekolah membutuhkan waktu 2 kali lipat lebih banyak ya Pak? Betul. Bagaimana Pak skenario sekolah Pak? Sesuai dengan yang diusulkan oleh Forum Kerja Kepala Sekolah Dasar, itu sudah disiapkan skenarionya, antara lain dengan menggunakan karena dasarnya kan adalah SKB 4 Menteri kemarin yang terakhir, itu membatasi baik itu jumlah kehadiran anak maupun durasi waktu pelaksanaan kegiatan uji coba penatap muka itu, sehingga bisa jadi nanti pelaksanaan itu skenario yang pertama dilakukan dengan 1 hari ya, kemudian dengan mata pelajaran maksimal 2 mata pelajaran, dan dilakukan bisa menggunakan 1 shift atau dengan lebih dari 1 shift. Tentunya kalau menggunakan 1 shift berarti durasi waktunya semakin panjang.
Dan perlu dipahami juga bahwa sekolah di samping menggunakan tatap muka tetap menyediakan memfasilitasi bagi anak yang orang tuanya belum mengizinkan dilakukan tatap muka di sekolah. Begitu. Betul. Pak Unang, apakah tes akhir ini satu-satunya untuk memberikan nilai di rapot, atau tes ini hanya salah satu saja dari beberapa portofolio yang diberikan oleh guru di sekolah pada anak? Oke. Memang kalau kita melihat dari di SKP 4 menterinya, itu juga jelas memberikan arahan dari kementerian bahwa ketika pembelajaran di masa pandemi ini tentunya sangatlah tidak ideal dilakukan, sehingga ketuntasan materi dari kurikulum yang ada itu tidak menjadikan kewajiban. Namun demikian, proses penilaian evaluasi tetap harus dilaksanakan. Untuk penilaian tersebut memang tidak bisa kita menggunakan standar yang standar yang ideal, ya. Sehingga sudah ada arahan dari kementerian juga di SKP-nya, penilaian itu juga salah satu komponen yang bisa didapatkan nilai tersebut. Tentunya kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan melalui daring dan beberapa penugasan itu menjadi nilai tersendiri. Kemudian untuk penilaian di akhir semesternya atau akhir tahunnya itu juga bagian nilai tersendiri, sehingga itu nanti akan menjadikan kumulatif bagi guru ataupun sekolah untuk menentukan nilai atas capaian hasil belajar oleh anak atau peserta didik.